Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Tecno Pova 5, bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan sekarang aku mau share ke kalian pengalaman selama hampir 2 minggu bareng HP ini untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap dengan harga 2,2 juta, kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak. Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dari segi desain, secara look dan tampilan di sini saya cukup suka karena HP ini memiliki tampilan yang mewah baik dari belakang maupun depan. Tapi ada 2 poin yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, cover belakangnya memiliki finishing glossy, jadi gampang kotor dan licin saat dipakai tanpa menggunakan softcase. Dan yang kedua, untuk dimensi bodinya, HP ini lumayan bongsor dengan ketebalan ada di angka 9 mm dan berat sekitar 219 gram. Jadi bisa dipastikan kurang kompak saat digenggam menggunakan satu tangan. Dan yang pasti agak PR ketika dimasukkan ke dalam saku celana. Lanjut ke bagian layar, secara kualitas saya cukup puas karena layar dari HP ini memiliki saturasi warna yang bagus. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, pokoknya ciri khas Tecno banget. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga cukup responsif, baik untuk kebutuhan scroll sosmed atau bahkan main game. Di sini yang perlu kamu garis bawahi ada 1 poin, yaitu tingkat kecerahan layarnya hanya di angka 580 nits, bukan yang paling tinggi di kelasnya. Jadi saat di outdoor layarnya tidak terlalu terang dan kita harus atur kecerahannya di level 100% baru nyaman untuk digunakan. Namun yang jelas poin ini bukan sebuah kekurangan yang fatal, karena ciri khas dari HP Tecno dan Infinix memang seperti ini. Pindah ke bagian spesifikasi, jujur poin ini adalah yang paling saya suka dari Tecno Pova 5. Karena dengan harga 2,2 jutaan, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar, 8/256 GB, yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Lalu untuk dapur pacu yang digunakan juga gahar, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 6 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 380 ribuan, sangat tinggi untuk kelas harganya. Bisa dipastikan kalau HP ini memiliki spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Apalagi untuk urusan sensor, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskop sudah menggunakan hardware gyro, dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Pokoknya untuk urusan spesifikasi, Tecno Pova 5 ini sangat menggiurkan, mulai dari kapasitas memorinya yang besar, chipset gahar, hingga jumlah sensornya yang lengkap. Sedangkan untuk urusan performa, dari apa yang saya rasakan, HP ini sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online sudah lebih dari cukup. Dan untuk performa gamingnya digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Dari apa yang saya rasakan, main hampir 1 jam, gameplaynya sangat playable, terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main game Free Fire, HP ini juga mampu menjalankan game dengan lancar. Dari apa yang saya rasakan, main lebih dari 2 kali permainan, gameplaynya cukup playable. Grafiknya bagus, performanya pun juga stabil, hampir tidak ada kendala yang berarti, baik itu lag atau frame drop. Pokoknya untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis, grafiknya bagus, performanya pun juga satset. Sedangkan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah sangat responsif sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Sama satu lagi, untuk suhunya juga terpantau aman. Digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhu rata-ratanya ada di angka 38 derajat dan 41 derajat paling tinggi. Jadi hanya di tingkatan hangat saja. Pokoknya yang jelas untuk urusan performa, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak buat main game juga bisa banget. Dan sekarang untuk sektor baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 45 watt. Dimana isi daya dari 10 sampai full 100% di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 3 menit. Sudah sangat cepat untuk ukuran baterai 6000 mAh. Dan yang pasti untuk daya tahan baterainya di sini juga awet. Saya biasa pakai untuk penggunaan kasual dan gaming tipis-tipis, bisa diandalkan selama seharian. Bahkan saya tes menggunakan PC Mark, baterai life-nya ada di angka 17 jam 21 menit. Sangat lama untuk HP harga 2 jutaan.
Jadi untuk urusan baterai tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena selain chargingnya ngebut, untuk daya tahan baterainya juga awet. Lanjut untuk operating sistemnya, Tecno Pova 5 memiliki tampilan UI yang lumayan rame, mulai dari tata letak bentuk icon sampai di bagian menu pintasan. Pokoknya sama seperti OS di HP Infinix. Tapi yang saya suka, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan selama penggunaan yang saya lakukan, untuk operating sistemnya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Mungkin banyak di antara kalian yang masih ragu karena sistem update-nya tergolong jarang. Tapi kalau buat saya pribadi, jujur bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau error. Dan yang terakhir, untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan satu buah lensa pemanis. Lalu untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Di sini untuk megapiksel yang digunakan tidak ada yang spesial karena masih sama seperti Pova 4 sebelumnya. Namun yang saya suka, untuk fitur kamera yang ditawarkan sudah lengkap. Selain foto dan video, masih banyak fitur menarik lainnya. Bahkan fitur dual view video sudah ada. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Sedangkan untuk jepretan fotonya, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Tapi untuk saturasi warna di sini tipikal yang ngejreng dengan kontras lumayan tinggi, terutama saat foto di luar ruangan. Dan untuk foto pemandangan, warna yang dihasilkan cenderung ke arah warna kuning, jadi kurang cocok buat kamu yang suka warna natural. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga tidak mengecewakan, karena gambar yang dihasilkan lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk hasil foto selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi untuk kualitas foto yang dihasilkan di sini sudah cukup memuaskan. Gambarnya terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga bagus, cocok buat kamu yang hobi selfie. Bahkan di compare dengan Infinix Note 30 yang memiliki kamera 16 megapiksel, hasilnya tidak beda jauh. Pokoknya untuk urusan foto, HP ini tidak mengecewakan di kelas harganya karena mampu menghasilkan gambar yang bagus, baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Tecno Pova 5 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusi, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 60 frame per second atau resolusi 2K di 30 frame per second. Dari hasil berikut, secara kualitas video yang dihasilkan sudah lumayan untuk kelas harga 2 jutaan, terutama di bagian kecerahannya. Tapi yang perlu jadi catatan, saat ultra stabil videonya diaktifkan, videonya malah kurang semut dan cenderung patah-patah, khususnya video kamera belakang. Jadi kalau buat saya pribadi, jujur lebih suka video yang tanpa menggunakan AIS. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dan itulah tadi pengalaman saya selama hampir 2 minggu bareng Tecno Pova 5. Dari apa yang saya rasakan, untuk harga 2,2 juta, jujur HP ini sudah sangat memuaskan, bahkan hampir di semua sektor. Mulai dari segi desain, tampilannya mewah, baik belakang maupun depan. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya super besar, chipset Gehar performa lancar, sensornya lengkap dan sudah fast charging 45 watt plus baterainya awet. Sedangkan dari segi kamera, hasilnya tidak mengecewakan. Mungkin yang sedikit jadi catatan di sini ada 2 poin. Yang pertama, dimensi bodinya lumayan bongsor, jadi kurang cocok buat kamu yang suka HP compact. Lalu yang kedua, jumlah lensa kameranya kurang banyak karena tidak ada lensa makro dan lensa ultra wide khususnya. Namun yang jelas, untuk harga 2,2 juta, HP ini sangat worth it untuk dilirik karena menawarkan banyak kelebihan yang susah kita temui di merek lain untuk harga setara. Tapi yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.